Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Muasibi dengan NIM 23515030711111047. Hari ini dan di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan dari tugas fault tolerance system dengan tugasnya yaitu fault injection dengan Simulink Fault Analyzer. Berikut langkah demi langkah yang telah saya kerjakan. Nah, step pertama ini pertama kalian menjalankan file dari atau perintah dari open example Simulink Automotive dan lain-lain. Nah, seperti ini nanti akan terdownload dan terbuka file dengan ditampilkannya sebuah rangkaian. Dan di sini masih secara manual kita melakukan rangkaiannya ya. Maka dari itu untuk perintah keduanya itu adalah remove the fault, yang mana membersihkan blok fault secara manual. Dengan hasil bloknya ini sudah saya buat dengan menghapus blok-blok fault manual beserta tombol kontrolnya di dashboard seperti ini. Nah, nanti sisanya input doang. Nah, tujuannya adalah untuk menyederhanakan blueprint model kita, yang mana kita tidak lagi butuh blok-blok tersebut karena injeksi kerusakan akan ditangani langsung secara otomatis dan lebih rapi oleh fitur Simulink Fault Analyzer. Nah, setelah itu kita di tiap inputnya itu kita ngasih fault di setiap modelnya. Nah, dengan membuka aplikasi Fault Analyzer dan mulai menambahkan fault pada sinyal masukan di tiap controllernya. Nah, kita memilih sinyal throttle, speed, dan map nih. Ini throttle, speed, map, dan ego nantinya itu nanti beda sendiri dia. Dengan pilihannya itu bisa dilihat. Kita mengaturnya dengan sebagai import, karena tadi saya udah masukkan nanti already sudah di setup, jadi ada perintah. Nah ya, jadi intinya kita masuk kita setup sebagai import, lalu fault behaviornya ini stuck at ground. Jangan lupa untuk klik OK. Lalu untuk sinyal ego-nya sendiri, untuk throttle, speed, dan mapnya ini sama ya pengaturannya untuk sebagai import. Nah, untuk ego-nya ini sendiri kita setel sebagai kerusakannya itu stuck at constants. Dan ininya import. Nah, karena saya udah menentukannya, jadi has already been used. Oke. Setelah itu langkah terakhirnya di tahap adjust the fault behavior atau menyelesaikan nilai kerusakan. Nah, kita mengatur secara spesifik bagaimana sifat kerusakan itu terjadi pada sinyal ego. Nah, kita buka fault behaviornya. Nih. Nah, yang mana sebelumnya nilai konstannya itu 1. Saya akan tunjukkan. Nilai konstannya itu 12 pada awalnya sebelum kita menghapus semuanya. Nah, setelah kita menghapus nilainya itu nanti di sini 1. Nah, makanya kita perlu mengatur ulang nilai konstannya dengan value 12 seperti itu. Dan jangan lupa untuk save dan juga di exit aja. Oke, untuk langkah pertama dari inspect model dan add Simulink Fault Analyzer fault seperti itu dulu. Lanjut ke tahap selanjutnya, ke define fault behaviors.
Oke, sekarang masuk ke tahap 2 yaitu define fault behaviors. Yang mana pertama-tama kita menambahkan satu fault lagi pada sinyal throttle. Yang ini. Caranya sama seperti pilih sinyal throttle. Nah, ini sudah saya buat sebenarnya sinyal throttle ini. Habis itu kita add fault. Setelah itu kita buat inputnya sama, kita namain custom. Habis itu kita buat namanya custom ya. Oke. Kalau sudah buat nanti akan muncul dua fault seperti ini pada sinyal throttle. Nah, di sini awalnya hanya ada fault import dan fault output saja. Setelah itu kita menambahkan min max dengan input 2 port. Dengan port pertamanya disambungkan dengan fault import, dan kita menambahkan juga constant dengan value 10. Dan menyambungkannya ke port kedua dari min max-nya. Setelah itu output dari min max-nya lanjut ke output. Dan tidak lupa untuk di save. Setelah itu sekarang sinyal throttle memiliki 2 fault dengan mengatur juga di speed. Kita lihat di property speednya itu triggernya pasti always on. Oke. Nah, lanjut ke tahap 3 di next nya. Oke, di step selanjutnya kita akan mengatur kapan kerusakan itu aktif menggunakan trigger properties. Nah, pertama kita buka properties pada fault bawaan throttle. Nah, kita ubah triggernya menjadi time ya. Tadi yang sebelumnya always on kita ubah jadi time dengan waktunya itu 25 detik. Lalu yang mana dengan mengatur 25 ini artinya kerusakan baru akan terjadi pada detik ke-25. Kita atur hal yang sama untuk sinyal speed. Nah, selanjutnya kita buka fault table. Kita lakukan hal yang sama pada speed faultnya juga. Dengan mengatur dengan di time yang tadinya always on jadi time dengan waktu 25 detik juga. Lalu kita buka fault table yang mana tadinya enable-nya ini semua checklist ya. Nah, centang enable-nya ini kita pilih throttle fault-nya juga yang pertama dengan throttle fault-nya ini aktif. Nah, pastikan semua tombol ini menyala ya. Semua ya yang ini. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Oke, di step selanjutnya ini yaitu run fault simulation and view result, yang mana bisa kita lihat ini adalah tahapan terakhir atau simulasi yang sedang kita jalankan. Boleh kita jalankan runnya, nanti akan muncul. Ntar kita jalanin. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita bisa belum jalan. Nah, di sini nah, bisa kita lihat scope-nya berjalan. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita bisa melihat data inspektornya. Sebagai bukti, sebentar. Nah, ini sedang berjalan faultnya, throttle defaultnya. Ya, seperti ini plot dari throttle faultnya yang sedang berjalan. Nah, karena saya menggunakan versi 2023B mungkin tidak muncul dashboardnya, tapi secara keseluruhan terkait throttle faultnya ini sudah berjalan dengan pembuktian dari plot yang berjalan tadi. Oke, mungkin sekian dari simulasi simulasi tugas atau penjelasan tugas dari tugas fault tolerance system dengan spesifiknya fault injection dengan Simulink fault analyzer. Oke, sebagai penutup, intinya tujuan utama dari tugas ini atau simulasi ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara menguji keandalan suatu sistem menggunakan Simulink fault analyzer. Nah, kita telah membuktikan bahwa kita bisa menyuntikkan berbagai skenario kerusakan seperti sensor yang tiba-tiba mati atau nilainya tertahan secara virtual dan rapi tanpa harus merusak blueprint model aslinya. Melalui simulasi ini, kita bisa menganalisis respon sistem terhadap kegagalan komponen, yang mana ini adalah langkah sangat krusial dalam mendesain sebuah fault tolerance system yang aman dan andal sebelum diterapkan di dunia nyata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.